Ya, dia masih bingung Pak Robin. Coba malam ini narasumber saya Pak Robin. Pak Robin, iya jelaskan Pak Robin sama Bang Gagal Sarjana tuh kayak gimana pahamnya. Gagal, jangan bikin gagal. Jadi gagal pemahamannya. Jadi kalau manusia itu menjadi Tuhan, gagal itu namanya. Oh begitu. Iya. Ayo, Ya, gagal tuh Tuhan yang jadi manusia gagal tuh. Tapi betul nggak Pak Robin? Saya mau yakinkan dulu Pak Robin memang Kristen, betul Kristen Pak. Saya Kristen sejati. Tapi kenapa pahamnya beda dengan Kristen yang lain gitu loh? Kristen ilahi dan Kristen dunia. Kalau Kristen dunia, Kristen manusia. Kalau Kristen ilahi, dia memperjuangkan Bapa. Nah, itu bedanya. Oh. Jadi Kristen yang ada nih menuhankan manusia gitu ya? Kalau Bapak enggak gitu. Iya. Tuh Pak Robin. Menuhankan manusia juga. Bang Sarjana. Ya, jadi Sarjana nggak apa-apa. Ya, jadi Pak Robin menganggap Pak Robin Pardede ini menganggap Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Ya sama. Ya udah kalau sama jadi itu jadi sebagai Tuhan jangan gagal itu. Gagal jadi sarjana nanti. Di gerejanya Pak Robin disebut Yesus, Tuhan Yesus kan? Gereja saya tubuh saya, bukan bangunan seperti saudara-saudara Kristen yang lain. Iya. Beda kan? Namanya Pak Robin ini mau bangun gereja sendiri tapi tidak dapat jemaat. Ya, yang dibangun oleh Maha Pencipta kan tubuh saya, bukan bangunan. Itu kan dibangun manusia. Iya, itu betul. Nggak usah betul lah, saya nggak perlu betul. Nggak usah didukung saya, nggak usah didukung. Salahkan aja saya. Susah ya Bang, iya. Jadi gitu Bang Gagal Sarjana, ya bagi Kristen yang menuhankan manusia gagal. Salah tuh Kristennya. Ya. Berat emang. Satu mempertuangkan manusia, satu mempertuangkan apa? Ya. Itu tidak terlihat. Belum pernah ada yang bisa melihat Bapa. Itu secara nama dunia. Makanya yang Maha Kuasa, secara nasionalnya Maha Kuasa, yang tidak terukur, yang tidak terlihat, bahkan rupanya pun kita tidak bisa melihat, bahkan suara pun kita. Intinya begini, sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada. Nah ini Tuhan yang benar. Ya memang begitu, memang begitu prinsipnya. Ya nggak usah begitulah, nggak usah begitu. Saya mah ditantang aja. Cuma dipelintir-pelintir kan seolah-olah. Tolong apa? Kita jangan ikut yang pelintir-pelintir, jangan ikut. Kalau mau jadi Kristen sejati jangan ikut ya pelintir-pelintir. Dalam 1 Yohanes 7 ayat 1 dalam 2 Yohanes 7 ya 2 Yohanes 7 ayat 2 Yohanes 1 ayat 7 apa dikatakan di sana? Ya, orang yang nggak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia itu penyesat. Itu penyesat jelas. Ya betul. Ya, ada tuh ayatnya. Kita harus percaya sebagai manusia dia, bukan sebagai Tuhan. Supaya kita jangan penyesat nanti. Menjadi antikris nanti. Berarti Bang Gagal Sarjana penyesat dong Pak Robin. Benar. Wah, dia bilang Tuhan kan Yesus tuh tadi katanya. Paham tentang kebenaran. Makanya saya katakan itu, manakah Kristen dari ilahi kah atau Kristen dari dunia? Jadi Kristen itu ada dua Pak Yusuf. Kristen ilahi itu mempertuhankan manusia. Jadi kalau Kristen yang Kristen ilahi itu tidak mempertuhankan manusia. Tapi kalau Kristen dunia itu mempertuhankan manusia. Itu kan jelas apa arti iman dalam Ibrani 11. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat. Nah itu iman yang sebenarnya. Tetapi dia percaya. Dia tidak pernah melihat yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, tapi dia percaya. Nah itu iman. Sementara Kristen ini terus
Terus satu Pak Robin saya nanya, kalau Pak Robin cara nyembahnya kayak gimana Pak? Ya, Kalau kayak gitu, gereja tubuh Anda, oh pasti sujud. Sujud juga Pak Robin. Karena tubuh saya Sujud Pak Robin sampai jidatnya gosong kayak umat Islam. Enggak, bukan sampai gosong. Nah, kan salah katanya Pak Robin, salah tuh ya. Ini saya sujud nggak pernah gosong, lu lihat. Tapi saya sujud. Bukan itu yang menandakan kita sujud. Ya, yang terutama itu hati sujud. Ya, yang tidak terlihat, nggak perlu yang terlihat dulu, yang tidak terlihat dulu, kalbu yang paling dalam. Pak Robin percaya Yesus, percaya Allah Bapa menurut pemahamannya sendiri. Saya nggak ada namanya Allah Yesus, nggak ada namanya Allah Bapa. Yang penting saya percaya kepada itu bukan manusia itu. Berat memang Pak Robin ini. Nggak tahu Pak Robin ini sekolah di mana dulunya. Ya, yang Maha Kuasa yang menyekolahkan saya. Yang Maha Kuasa yang menyolahkan saya. Iya. Manusia. Nanti kalau orang tua itu kan manusia. Pak Robin. Jangan Pak Robin lah. Memang itulah faktanya iman saya. Bisa dipaksakan. Banyak orang memang Kristen itu iman manusia, iman dunia. Punya iman ilahi lah. Ya bagus Pak Robin, mualaf aja lah. Ya, kamu nggak bisa Biar sama bisa kompak dengan yang menentang ajaran Kristen. Saudara kita Muslim itu benar. Sebenarnya yang menantang Alkitab itu kita Kristen. Iya, itu tahu bilangnya. Iya, yang menantang itu kita. Yang menghujat itu kita. Yang menghujat kitab sendiri ya kita Kristen. Sebenarnya mereka Muslim ini tidak. Alasannya Pak? Alasannya Ya, kenapa? Saya ikut-ikutan Pak. Alasannya lihat contohnya. Dikatakan dalam Alkitab nggak ada yang mengatakan saya Tuhan. Yesus sendirinya nggak pernah mengatakan aku Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sementara kita bantah menjadi Tuhan. Kan kita yang menghujat. Itu alasannya. Iya juga ya. Betul juga, masuk akal juga kata Pak Robin ini ya. Contoh kita diajar supaya percaya diri sebagai manusia. Kita bikin jadi Tuhan. Jadi berapa bulan Pak Robin? Saya udah 61 tahun. Jadi Kristennya berapa tahun? 61 tahun, mulai dari lahir. Mulai dari lahir. Ya. Oh, kemungkinan nggak pernah belajar agama kali. Agama itu nggak penting. Bentar Pak Robin. Pak Robin, mohon maaf bentar Pak Robin. Bang Gagal Sarjana, ente rokok kena nih. Ya, saya turunkan dulu, minta naik lagi ya. Udah dibilang kena tuh rokok. Gak mau taat. Oke. Gak mau taat ya. Mantap Pak Robin. Iya, dia nggak taat. Pantas dia. Aturan dunia aja dia nggak taat, apalagi aturan ilahi. Wah. Aturan dunia aja dia nggak taat. Boro-boro aturan ilahi. Mau nyampaikan aturan ilahi. Bagaimana nyambungnya? Betul juga sih Pak Robin ini ya. Alasannya kayak gitu, masuk akal sih ya, masuk akal sih Pak ya. Bukan, kita kan hanya menyampaikan kayak gitu, tapi kan teman-teman tetap ngotot kan gitu. Gak apa-apa Pak Yusuf, gak apa-apa. Yang penting Pak Yusuf kan sudah menyampaikan, kan tugas Pak Yusuf diperintahkan oleh Allah, oleh Maha Pencipta, menyampaikan jalan yang lurus kepada setiap insan manusia, terutama ya Kristen. Karena itu Kristen menyesatkan kebenaran daripada Yesus sendiri. Makanya iman Muslim kan tidak lengkap imannya Muslim kalau tidak mempercayai Yesus sebagai utusan Isa Al-Masih dalam Muslim. Betul. Tidak lengkap kan? Itu jelas faktanya. Lengkap. Tapi pengimannya batal imannya. Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Sementara Kristen memaksakan sebagai Tuhan, maka terjadilah penyesatan. Nah itu. Nah, mantap ya Pak Robin, tepuk tangan. Nanti Pak Robin dibilang bidat pula Pak. Yesus kan ketika dia menyebarkan kebenaran, apa dia katakan kepada dia? Kau kemasukan Roh Jibul, kata orang Yahudi. Nah saya juga harus mengalami itu. Ya.
Pasti itu pasti. Nggak ada yang namanya itu pasti. Ada bantahan nggak? Ada bantahan nggak Bang Sarjana? Pantas kau gagal terus jadi sarjana. Nggak lolos dia Pak Robin. Memang tetap di dalam dunia pasti nggak akan lolos. Kalau kita masih tetap pengajaran dunia, pengajaran manusia, nggak bakal lolos. Selagi kita masih mempertuhankan manusia, nggak akan lolos. Tapi ketika kita mempertuhankan ilahi, kita akan lolos. Gitu. Yesus ilahi nggak, Pak Robin? Gimana? Yesus ilahi nggak? Ya enggak lah. Enggak. Padahal sudah Enggak tuh, enggak. Ilahi itu nggak terukur. mati dan bangkit pada hari ketiga itu bukan ilahi, Pak Robin. Berarti Kristen Anda gagal paham. Ilahi tidak bisa diukur. Sementara Yesus bisa diukur. Jumlahnya 1, tingginya sekian. Ya. Apa itu ilahi? Paham Kristen pribadi Pak Robin yang perlu diluruskan. Ya agak perlu lah daripada menodai Kristen, lebih bagus Pak Robin apa aja. Kalau Kristen dunia menodai mengatakan nggak apa-apa. Yang penting Kristen ilahiku nggak menodai aku. Ya, lebih bagus Pak Robin mualaf aja, lebih masuk katanya ajaran mualaf. Kok kau yang memaksa sementara yang Maha Kuasa nggak memaksa saya? Kok kau Ya, suka-suka Pak Robin lah, derita Pak Robin lah, nggak bimbang imannya. Jadi kalau suka-suka aku. Mantap jawaban Pak Robin, tegas ya. Udah kalau suka-suka Pak Robin, betul juga. Jadi karena punya pendirian dia Kristen tapi tidak meyakini Yesus itu sebagai utusan Allah, utusan Allah Bapa di surga sebagai Tuhan. Nah, kalau sebagai Tuhan saya nggak meyakini itu. Ya, kalau saudara meyakini silakan. Gereja berteriak-teriak Tuhan Yesus kan? Saya nggak pernah seperti itu. Kalau saudara mungkin iya. Ya karena Pak Robin tadi nggak tahu ibadah atau enggak. Jangan-jangan ya inilah seperti Pak Robin inilah Pak Ustadz domba-domba yang hilang. Ya inilah domba-domba yang hilang. Saya nggak Itu dia. pernah Seperti inilah domba-domba yang hilang. Ya, saudara, Saya tapi tidak pernah datang kepada itu baik suci dunia itu yang kau katakan tadi ke gereja. Sebentar dikatakan itu dalam Roma 12 ayat 1, dalam 1 Korintus 16 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa baik sucimu adalah tubuhmu, bukan bangunan. Baik suci saya itu adalah tubuh saya. Kamu bangunan silakan. Pak Robin terakhir kali. Gak usah Pak Robin lah. Kau hanya menyampaikan pengajaran dunia sama aku. Gak mempan. Dunia. Makanya banyak yang nerima. Tapi kalau pengajaran ilahi, nyambung sama saya. Pak Robin terakhir berdoa tahun berapa? Itu Pak Robin ajaran dunia. Itu nama dunia itu Pak Robin. Gak usah sampaikan yang itu-ituan. Pengajaran ilahi aja. Pak Robin terakhir berdoa kepada Yesus tahun berapa? Saya berdoa kepada Bapa. Ya kalau dalam Muslim kepada Allah Maha Pencipta. Ya udah Pak Robin mendingan mualaf aja. Kok kalian jadi ngatur aku sementara Tuhan belum ngatur aku? Masa kalau lebih dari Tuhan? Ah gimana sih kau? Masa kalau lebih dari Tuhan? Apa yang ada di otaknya? Aku dahulu. Masa kalau lebih dari Tuhan? Semoga aja lah dalam 2-3 hari ke depan. Semoga Pak Robin. bagi Tuhan itu nggak ada semoga-semoga. Pasti napas saya pasti, hidup saya pasti, mati saya pasti. Semua pasti. Nggak semoga-semoga. Gimana? Pasti ke surga? Pasti. Ada jaminan? Amin, pasti. Ada jaminannya enggak? Pasti. Pasti karena di dunia belum tahu nanti di sana seperti apa. Itu kan yang menurut tidak kita. Manusiamu. Udah pasti, namanya saya juga percaya kepada Maha Kuasa yang sebelum ada langit dan bumi, udah pasti. Tapi kalau saya mempertuhankan manusia atau sesudah ada langit dan bumi, baru ada Tuhan, itu baru belum pasti itu. Itu masih ragu-ragu. Banyak sekarang orang setelah ada langit dan Sekarang bumi. saya mendengarkan ajaran ceramahan Pak Robin aja lah.
Jadi saya nggak berdebat tadi. Saya dengar saya butuh dengar. Saya butuh dilakukan. Nggak perlu kalau dengar itu teori. Saya nggak butuh teori. Tapi kalau saya menyimak ya Pak Robin ya sebagai Islam, saya lebih percaya ke Pak Robin sebenarnya. Kenapa saya lebih percaya ke Pak Robin? Ya karena apa? Tadi ya Bang Gagal Sarjana mengatakan kapan terakhir ke gereja? Sedangkan Yesus kagak pernah memerintahkan untuk ke gereja. Benar. Tidak pernah. Itu kata Pak Robin, gereja itu tubuhku. Kan kayak gitu. Jadi lebih masuk akal Pak Robin gitu. Kan yang ibadah kan bukan bangunan. Emang yang ibadah bangunan? Orang bernama mati kok. Yang ibadah kan saya, tubuh saya. Masuk akal pakai logika. Emang bangunan bisa bergerak? Emang bangunan bisa berbicara? Tubuh saya berbicara. Kalau biasa saya emang bangunan bisa sujud? Orang Kristen yang seperti ini tidak tahu apa kecewanya terhadap manusia itu, gak apa-apa. Itulah manusia banyak sekarang Kristen yang seperti ini, yang gagal. Kristen gagal yang sarjana, iya. Dia mau menyalahkan kegagalannya sebagai Kristen nggak masuk bagi saya, tapi kalau dia secara ilahi masuk kepada saya. Makanya itu saya di room manapun, mulai dari roomnya Bang Juma, semua roomnya Muslim, terutama Kristen yang terkenal, Sofiatul, ya Nanda, Rudi Samamora, bahkan juga siapa Edis, saya diturunkan 4 kali, 5 kali bahkan diturunkan Edis saya. Gak mau dia. Kalau saya udah naik, makanya kesekian roomnya Muslim. Saya diturunkan terus supaya Ustaz Yusuf, tapi gak apa-apa lah. Iya, karena ayat yang cocok karena lagi ajaran dunia lagi. Jangan pakai karena. Kalau pakai karena pendidikan itu ajaran manusia. Tahu setelah kau ada di dunia ini terlahir. Sebelum kau terlahir saya udah mengetahui itu terlebih dahulu. Maka dikatakan sebelum kau ada, kata Yohanes Pembaptis, sebelum kau ada, sebelum aku ada kamu sudah ada. Nah itu saya seperti itu. Sebelum kau ada saya sudah mengetahui. Kau sesudah ada baru kau bisa mengetahui. Gagal. Makanya gagal terus. Jangan tertawa. Gak ada perlawanan di Bang Sarjana ini. Gak ada bantahan. Ini Pak Ustaz. Orang-orang Kristen yang seperti ini tidak bisa didebat. Seperti ini tidak bisa didebat. Karena Pak Robin nggak tahu apa kecewanya beliau terhadap saya nggak pernah kecewa. Imannya terhadap apa yang dianutnya. Nggak tahu apa problemnya Pak Robin secara pribadi terhadap Tuhan Yesus. Nggak tahu lah. Mungkin dia punya cobaan yang mampu dia lalui lah. Aku bangga. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kamu yang bilang itu pelajaran dunia, yang mengajarkan itu. Orang Muslim juga bangga kepada Isa Al-Masih kok. Tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan yang mulia. Ya, tapi kan kalau dibilang di gereja kan Tuhan Yesus kan. Tapi ajaran dunia nggak perlu dibantah, itu fakta. Dalil juga mengatakan Robin mengimani pola pikirnya sendiri. Apa hidup bekal nggak? Harus percaya Yesus satu-satunya yang diutus. Itu hidup bekal. Harus percaya kamu kalau mendapat hidup bekal. Oh Yesus ada satunya yang diutus. Tapi kalau mempercayai Yesus sebagai Tuhan, kayak gimana Pak Robin? Penyesat. Oh penyesat. Ya. Masuk neraka. Iya. Fakta, bukan bicara asumsi. Itu kan dalil penyesat. Telak kali Pak Robin ini. Biar aja Pak. Bapak kan dari surga. Biar aja pada pinjam dari surga. Nggak pernah dikatakan itu sejati katanya. Bapak kami yang di surga dikuduskan namamu. Itu doanya yang benar. Nggak pernah dikatakan Yesus kami yang di surga. Ya memang Bapak kami itu doanya. Karena Yesus doa kepada Bapaknya di surga sebelum maut kan. Bapak itu sudah ada sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus juga berdoa kepada
bapaknya di surga, itulah doa yang diajarkan Yesus, sudah doa Bapa kami. Sebelum ada penyalipan Tuhan sudah ada, itu intinya. Kau mempercaya apa? Sesudah ada penyalipan apa? Sebelum ada penyalipan. Mari percaya. Hanya ini terbagi dua. Kayak orang percaya Tuhan itu sesudah ada penyalipan. Yang disalib itu iblis. Tenang aja Pak Robi udah berapa gelas minum tadi? Tuhan nggak berapa gelas. Itu perkataan dunia. Tuhan nggak pernah disalib kok. Masa Tuhan disalib? Iya. Oh, berarti yang disalib itu bukan Tuhan ya, Pak Robin ya? Bukan, Pak. Jangan kita mengucap Tuhan. Ingat tuh Bang Sarjana ya. Kalau kita hidup ada dikatakan kalau kita mengucap anak manusia kita masih diampunin. Tapi kalau udah mengucap Roh Kudus atau Roh Suci yang ingin naik ke komal Anda ini, Kristen pengikut Anda yang gagal pahamnya. Kata dunia. Ya, itu perkata dunia. Gagal paham. Kenapa nggak sesuai dengan? Saya tahu riwayat hidup Anda seperti apa, Pak Rwin. Ya nggak tahu lah, orang kau bukan Tuhan. Kalau kau Tuhan pasti kau tahu. Tapi dengan gaya Anda bicara, sepertinya Anda kecewa dengan Tuhan. Saya nggak pernah kecewa sama Tuhan. Itu kan menurut pengetahuan Anda. Sementara Tuhan aja belum mengatakan itu kepada saya. Dari mana saudara mengetahuinya? Makanya saudara, jangan percaya kepada tulisan-tulisan manusia. Ya, percaya. Jadi kalau Injil yang asli saudaraku mau tahu, tanya sama saya, biar saya jabarkan. Injil yang asli hanya saya mengetahuinya. Oke, silakan. Oke, Injil yang asli adalah perbuatan Yesus sendiri. Bukan yang ditulis oleh murid-muridnya. Injil yang asli yang diperbuat oleh Yesus sendiri. Ya, tindakannya itu Injil asli. Makanya Injil yang asli sudah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Yang ditulis itu semua direvisi oleh murid-muridnya. Pro dan kontra semua. Itu aja. Berarti muridnya yang dilakukan. Benar. Berarti muridnya pengkhianat semua. Melalui tulisan-tulisan. Benar, makanya jangan ikutin. Makanya percayalah kepada yang Maha Kuasa, yaitu kepada Bapa. Tanpa melalui perantara-perantara. Karena tirai sudah disobekkan, nggak perlu perantara-perantara lagi. Melalui yang tertulis. Kita udah memiliki yang namanya langsung kok. Apa yang ada dalam diri kita, ruh. Itu yang berhubung langsung. Makanya saya mengetahui ini melalui miliknya yang Maha Kuasa itu ruh. Bukan melalui tertulis. Itu semua kepalsuan. Itu yang nggak dilakukan kok. 2 Yohanes 1 nggak dilakukan. Palsu. Berarti Anda Kristen yang tidak mempercayai Allah Tritunggal Maha Kudus. Benar, saya nggak percaya itu. Tuhan jangan dibikin 3. Tuhan jangan dibikin macam-macam. Iya. Yang bikin Tuhan macam-macam adalah manusia. Ya, itu ajaran manusia, ajaran dunia. Yang Tuhan bikin Tuhan macam-macam. Jangan ada ilah-ilah lain bagimu. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yang kau suka membuat ilah-ilah lain, ya manusia. Itu kan jelas dikatakan, jangan ada ilah-ilah lain padamu. Kau pertuhankan manusia, sekalipun dia manusia mulia, berarti ada ilah lain bagimu. Jadi penyesal nanti kita. Enggak tahu agamanya Pak Robi. Bukanlah Bapak itu kan ada ayat yang mengatakan rupanya pun kamu nggak bisa melihat. Nah, itu tuankan. Memang Kristen, tapi Kristen yang dipaksakan. Saya Kristen Maripat lah. Menolak Injil. Kristen Maripat. Iya tuh Pak Robin ya. Saya kasih gelar kemarin itu ya Bang Gagal Sarjana. Pak Robin nih Kristen Maripat. Iya. Kristen gagal. Kristen yang gagal paham. Kata-kata itu seperti apa? Itu perkataan nggak apa-apa. Terima kasih saudaraku. Itu hanya perkataan dunia. Biasa itu bagi saya. Tapi kalau udah yang Maha Kuasa mengatakan itu, karena dikatakan yang mengucap Roh Kudus lah yang nggak bisa terampunin. Itu jelas. Kalau karena anak manusia masih diampunin kok. Karena pada dasarnya kan tidak percaya dengan. Jadi kamu saudaraku, mohon maaf lah. Saudaraku gagal kamu sudah mengujar Roh Kudus, mengatakan manusia menjadi Tuhan. Itu sudah mengujar Roh Kudus Pak Ustaz Yusuf. Jadi inilah Kristen-Kristen yang udah mengujar Roh Kudus. Inilah karakternya. Makanya saya nggak berani. Kayak Bang Gagal Sarjana nih ya. Kayak gini ya. Bahwa manusia itu menjadi Tuhan. Saya
nggak berani debat Pak Ustaz, karena yang ada Robin Kristen juga mengakui dirinya tapi dia keras menolak Yesus sebagai juru selamat. Mereka ini apa? Yohanes 13. Kristen inilah artinya pengikut Kristus. Bukan teos. Kures itu Tuhan. Tapi diartikan Kristus itu sebagai manusia. Ya, apa yang mau didebatkan lagi? Ya perlu. Karena supaya pemahamannya gagal sudah. Hidup ini pilihan kok saudaraku, gagal sarjana, hidup ini pilihan. Kalau itu memang pilihanmu silakanlah, bertahanlah dalam kesesatan. Karena itu ya dalil yang mengatakan ya, bukan saya nggak berani dalam 2 Yohanes tadi. Makanya aku percaya Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Supaya aku jangan penyesat nanti. Aku jadi penyesat nanti repot. Kalau aku katakan dia datang sebagai Tuhan, nanti aku jadi penyesat. Gak mau aku jadi penyesat. Jadi antikris nanti. Gak mau aku percaya sebagai yang penting gini dulu Pak Robin, terapkan aja sama mereka. Yang penting Tuhan tuh jangan dibikin 3, kan gitu. Saya nggak tahu susah kali organisasinya Pak Robin dengan pendetanya seperti apa. Bahkan pendeta-pendeta juga, saudara-saudaraku, ya, ini kalau mereka dari pendeta semua, ya, pendeta-pendeta tersor daripada Pak Niko, udah Gilbert, semua orang-orang sahur semua ini, saudaraku, ya, saya dibuat menjadi narasumbernya. Datang saudara gagal jadi sarjana, udah berbicara kepintaran dunia. Saya udah kata masalah dunia, saudaraku, kepintaran dunia dari Kejadian sampai Wahyu itu saya udah katam. Tahu arti katam? Saya udah tamat, berkali-kali saya tamat, saudaraku. Saya bukan berbicara sombong. Makanya saya nggak pergunakan itu. Saya pergunakan keilahian yang Maha Pencipta. Melalui apa? Praktek, bukan teori, bukan berbicara. Ini saya pinta, ini saya tahu, enggak. Saya lakukan satu saya mengerti yang disampaikan oleh Maha Pencipta, saya lakukan itu. Makanya saya katakan Injil yang sebenarnya itu adalah yang dilakukan oleh Yesus. Makanya tinggal lagi Injil yang asli. Sekarang bahaya Pak Robin ini sudah banyak mismutuak ini Pak Ustadz. Bahaya. Ini lah pengetahuan dunia. Pak Ustadz sudah katakan, dia lebih percaya kepada saya daripada kepada kamu. Ya udah ikut Pak Ustadz sana. Saya nggak pernah mentuak, bahkan merokok juga. Karena apa? Saya belajar menjaga bayi suci saya. Karena bayi suci itu adalah tubuh. Secara ilmu kedokteran, apakah merokok itu baik? Tidak. Itu ilmu dunia. Apalagi ilmu akhirat. Atau apa ilmu surga. Kamu tadi udah merokok. Bahkan sampai diturun Pak Yusuf supaya kamu turun. Saya selama lahir saya nggak pernah merokok. Saya menjaga bayi suci saya. Karena bayi suci itu adalah tubuh saya. Dibangun oleh Maha Pencipta. Kalau keras sekali ya, seperti Lucifer yang masuk ke. Jangan kau ajari apa yang menjelaskan apa yang ada di Alkitab. Ya udah kalau silakan. Ya kalau itu memang betul. Makanya kalau silakan saya perlu membantah dia kan. Kalau kau saya nggak membantah dia. Ada seperti yang rohnya yang masuk ke dalam dirinya Pak Robin. Kau imani kegagalan. Aku nggak pernah mengimani kegagalan. Aku mengimani kepastian. Pasti. Mati pasti. Hidup pasti. Lahir pasti. Semua pasti. Tidak ada kegagalan. Ini kamu imani kegagalan. Bikin nama juga gagal sarjana. Ya gagal kau selama-lamanya. Ya iya Pak Robin, kan namanya gagal sarjana, ya artinya dia gagal paham, gagal waras, gagal selamanya, kan gitu. Kan gitu. Jadi kalau yang bagus apa nama akun TikTok saya nih Pak Ustadz ya? Kalau pemberian nama Pak Ustadz, siapa tahu ada pemberian nama khusus untuk akun TikTok saya ini, apa yang cocok untuk buat saya Pak Ustadz? Ya bikinlah namamu asli, jangan ada kebohongan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si jahat. Nah, ini dari si jahat ini. Namamu siapa? Ini seperti saya Robin Pardede, jelas. Nama saya Robin, marga saya Pardede, dari orang Medan. Nah ini jelas. Nah ini Pak Ustaz Yusuf, namanya Yusuf, jelas. Jangan ada kebohongan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si jahat. Transparan, makanya banyak sekarang outing-outing gak transparan. Suruh orang juga gak mau. Apa yang perlu kita takutin? Jangan takut sama orang yang bisa membunuh tubuh, gak perlu takut. Takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh dan roh. Nah, itu yang perlu kita takutin. Saya gak pernah takut. Mau dihujat orang Kristen juga saya bilang-bilang gak apa-apa.
Kalau saya gini, Pak Robin, kalau saran dari saya ya ada saran, nggak perlu nama asli dia, kasih aja selain nama gagal sarjana tuh ganti aja gagal waras, gitu. Tuh bagus tuh gagal waras, bagus. Kan gitu, tuh lebih bagus itu daripada gagal sarjana. Besok saya ganti nama saya Pak Ustadz, nama asli aja. Iya, ganti gagal waras saja nanti ya. Keras emang ya kehidupan ini. Pak Robin yang keras, bukan kehidupannya. Pak Robinnya yang keras. Saudaraku, yang Maha Kuasa yang keras. Maksudnya bukan keras, tegas. Yang Maha Kuasa tegas. Jadi nggak ada namanya kebohongan. Transparan, ikhlas dari kalbu yang dalam, dari isi kalbu yang dalam. Saya nggak mau, nggak ada untungnya bagi saya. Nah itulah iman saya. Nggak perlu berbelit-belit. Apa dikatakan di dalil kita lakukan. Apa dikatakan di dalil lakukan. Kalau dikatakan jangan mempertuhankan saya, jangan. Itu mengalir dari Kejadian sampai Wahyu, saya udah khatam juga. Nggak ada dikatakan aku Tuhan. Yang mengaku Tuhan itu adalah iblis, Dajjal. Nah, itu mengaku Tuhan dia. Tuhan nggak perlu mengaku aku. Itu pada lagi dan memiliki Tuhan. Emang pernah sama aku. Oh ini aku Tuhan, nggak perlu. Ini Pak Ustadz, ini memang baru kali ini saya dapat orang Kristen yang seperti ini selama live dengan Pak Ustadz. Belum tahu dia, belum tahu rupanya. Belum tahu dia dengan Kristen Marifat kan gitu. Di bagian apa nih? Udah 30 tahun, udah lama sudah ada berapa orang Kristen seperti Pak Robin ini? Iya. Jangan Pak Robin ini ada kekecewaan tersendiri dalam itu menjalani kehidupan. Itu hanya pemikiran saudaraku. Kan saya katakan tadi, iman saya nggak ada seperti itu saudaraku. Kamu harus belajar percaya, itu artinya iman. Sekalipun kau tidak melihat, tapi kau percaya. Nah, sampai kau, apapun yang kau katakan, saudaraku, aku tetap percaya kepadamu. Ya, sekalipun itu apa, aku tidak percaya. Bahkan aku menyayangimu, saudaraku. Itu yang diajarkan oleh Maha Kuasa yang menciptakan saya. Ya, itu diajarin. Bahkan kasihlah, itu ada akan tertulis dalam Lukas 6 ayat 35. Kasihlah musuh-musuhmu. Saya nggak menganggap saudara, bahkan saudara kita musuh juga menganggap Anda musuh. Cuma pemahaman Anda ini terlalu keras. Saya nggak keras, bukan keras ini hanya persaudara, saudaraku, bukan keras. Ya masalah terima nggak terima itu kan hukum, itu hak saudara. Saya nggak keras kepada saudaraku. Makanya Pak Yusuf udah kenal saya, mulai dari roomnya Bang Juma udah mengenal saya semua, bahkan room Kristen. Inilah Pak Robin. Ya, jadi orang baik belum tentu jujur saudaraku, tetapi orang jujur sudah pasti baik, sudah pasti. Makanya kita harus belajar jujur. Jadi saudara kita Muslim ini benar semua, ya. Yang ditunjukkan itu adalah kebenaran. Makanya jangan kita belit-belitkan. Jangan disampaikan mereka. Yang pendeta katakan setiap minggu itu tidak benar, Pak Ustadz ya. Pak Robin ya. Gimana? Ya pendeta katakan Yesus sebagai Tuhan itu tidak benar ya. Tidak benar, karena itu pengajaran dari Paulus. Karena hanya Paulus katanya yang bisa melihat Tuhan. Saya sudah ketemu dengan Tuhan. Emang ada orang? Mana orang mulai dari Adam dari Hawa? Ada nggak yang makanya suaranya pun kita nggak bisa mendengar. Bahkan rupanya makanya ketika aku tanya kepada orang-orang yang paham sekolah teologi yang tinggi, kapan kau ketemu dengan Yesus, tanggal berapa, jam berapa? Coba secara logika, nggak bisa dia jawab. Kapan kau ketemu dengan Tuhan, jam berapa, kapan kau seperti apa wajahnya? Tapi ketika Anda ibadah, itu ketika pasar dunia. Jadi kita seorang yang buat teologi yang memimpin Anda, bukan Anda sendiri yang memimpin Anda. Gimana? Ketika Anda ibadah di gereja, di rumah saya ibadah. Saya nggak pernah ibadah di gereja. Ya udah. Udah dibilang nggak bukan ke gereja, dia nggak pernah. Udah dibilang di awal tadi nggak ada perintah Yesus untuk ke gereja, nggak ada. Udah geleng-geleng kepala, udah geleng-geleng. Aduh. Macam mana ini?
Jadi dari mana dasarnya dia beriman, Pak Ustadz? Sedangkan umat muslim aja setiap Jumatan, setiap sholat 5 waktu, orang Kristen setiap minggu ke gereja, tapi Pak Robin nggak pernah ke gereja, nggak tahu kapan terakhir kali ke gereja. Oke, saya jawab itu. Oke, begini, saya tanya dulu sama kamu, ada nggak orang pintar? Kalau kamu benar, ini secara ilahi, ada nggak orang pintar tanpa bersekolah? Itu aja jawab dulu. Ada nggak orang pintar tanpa pemberian yang tertulis? Itu aja dulu jawab. Sama saya benar. Juga tahu Pak Robin ini sekolahnya jurusan apa? Saya nggak pernah sekolah, saudaraku, tapi saya pintar. Karena kepintaran itu diberikan oleh Maha Pencipta, bukan tertulis yang memberi. Pintar menurut dia sendiri dan paham dia sendiri, makanya dia gagal memahami imannya. Menurut saya sendiri itu tertulis. Kalau pintar menurut Yang Maha Kuasa itu tidak tertulis. Jadi ngomong sama orang bebal ini, Pak Ustadz, malah kalau orang manusia mengatakan bebal, ya itu lumrah. Yang penting Tuhan nggak mengatakan saya bebal. Emang kalau menciptakan saya, emang kalau aku napas. Ya itu. Coba dari situ aja kau udah keliru. Dari mana kamu mengatakan saya bebal? Dari mana? Ya. Sementara dikatakan Matius 7 ayat 1. Lukas 6 ayat 1. Kalau sudah begitu dari tamu lah. Jangan menghakimi supaya kamu yang hakimi. Tapi kamu nggak pernah lakukan itu. Kamu menyampaikan kebenaran kepada Pak itu Yusuf. Gimana orang mau terima? Itu aja kau nggak lakukan yang tertulis. Di mana itu mau benar? Kau udah menghakimi tadi. Sementara dikatakan jangan menghakimi supaya kau jangan dihakimi. Kau ini gimana? Makanya saudaraku, jangan pakai perkataan dulu sama saya. Saya udah katam. Saya bisa kali-kali nanti berlipat kali ganda kepadamu, saudaraku. Oke, terima kasih saudaraku. Iya. Karena mampu cinta itu Bapak. Apa saudaraku ini kalau dia mempertuhankan manusia silahkan, itu haknya. Kita bisa paksa. Yang penting kita hanya menyampaikan itu hak kita yang diberikan oleh Maha Pencipta. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau dia nggak terima nggak apa-apa, saya juga nggak terima nggak apa-apa, gitu. Lah, ya, kayak gimana Pak Robin? Selama ini kan saya diskusi sama kawan-kawan Kristen. Kata saya Tuhan tuh Esa 1. Sesuai penyampaian Yesus. Kagak, 3 katanya. 3 dalam 1. Macam mana? Kalau Tuhan itu secara ilahi, nah ini kalau secara dunia benar yang dikatakan Pak Ustadz tadi, artinya Esa itu tunggal atau 1, ya. Tapi secara ilahi, nah ini aku jabarkan dulu biar Pak Ustadz juga dapat. Jadi secara ilahi, arti Esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, tidak terukur luasnya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan tidak bisa seorang ciptaan bisa mengukur mana ilahi. Nah itu secara ilahi arti Esa. Tapi secara tunggal benar yang dikatakan Pak itu, saya nggak sangkal itu tunggal, ya. Itu secara terlihat, ya, bukan 3. Itu penyesat nantinya. Penyesat yang bilang 3 ya, betul. Kita macam-macamkan. Yang lebih baik ya, karena 1 dulu baru 3. Karena kalau memang Kristen sejati, ya, dia percaya Allah Tritunggal, yang artinya Tritunggal ini kan satu Allah, 3 pribadi. Allah kan Pak Robin, Tritunggal. Ya, itu menurut manusia setelah ada, atau menurut setelah dunia ini ada, setelah langit dan bumi ini itu benar. Saya nggak sangkal. Kau tinggal mengikuti yang mana? Apa mengikuti yang menurut sebelum ada langit dan bumi ini atau sesudah ada langit dan bumi ini? Kau tinggal pilih. Ya kita kan belajar kepada Bapak itu mohon Rasul melalui Yesus. Iya, itu sebagai Kristen. Kristen itu artinya kan pengikut Kristus. Yesus kan setelah ada langit dan bumi. Tidak melibatkan Kristus dalam iman. Ya susah lah. Sekarang Yesus itu ada setelah langit dan bumi. Benar apa enggak? Apakah Yesus sebelum ada langit dan bumi udah ada? Saya mau tanya. Belum ada. Masa nggak tahu lah. Sudah ada langit dan bumi. Masa sudah ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa. Iya memang nggak tahu. Yang tahu itu hanya Maha Kuasa. Layanan lagi memang agak lain. Oh iya. Ini ada kawan yang bilang saya memang agak lain sih Pak Robin ini ya. Ya nggak apa-apa lah kalau aku lain, nggak apa-apa. Terima kasih.
Aduh, makanya udah saya bilang Pak Robin kan dia seorang Kristen ma'rifat, kan gitu. Beda dengan Kristen Tritunggal tuh sesat, kan gitu. Ma'rifat itu apa artinya Pak Ustadz? Saya kurang tahu juga itu ma'rifat. Oh, nggak tahu. Jadi gini, saya jelaskan apa itu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya ya mengenal. Gitu. Makanya ada di Islam itu ya kaidah kayak gini. Awaludin ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal yang disembah, mengenal Allah. Kenapa saya bilang Pak Robin ini ya dia Kristen ma'rifat? Karena apa? Sebelum dia menyembah siapa yang disembah, dia kenali dulu dirinya, kan gitu. Makanya kan dia bilang gereja bukan bangunan, tapi tubuhnya. Nggak ada pula Yesus itu bilang, ya nggak ada, ke gerejalah kamu di tiap hari Minggu. Nanti habis di gereja jingkrak-jingkrak, kan nggak ada perintahnya gitu. Gitu. Iya, memang tidak ada perintah Tuhan. Pemerintah Yesus langsung di Alkitab agar umat Kristen itu harus ke gereja. Cuman menurut rumah ibadah orang Kristen itu pada dasarnya ya di gereja. Tapi kalau Pak Robin ke gerejanya 20 tahun sekali, itu ya udah pasti orang yang gagal dalam iman, maksud saya. Gak apa-apa. Kalau menurut manusia aku gagal gak apa-apa. Yang penting menurut Yang Maha Kuasa aku gak gagal. Dikatakan bahwa baik sucimu, ya. Ya itulah pemahaman Pak Robin sendiri lah itu. Oh iya, gak apa-apa. Terima kasih saudaraku. Gua sendiri ya. Kenapa bang gagal sarjana kenapa? Udah nggak sanggup lagi hadapi Pak Robin berarti ya? Bukan, karena ngomong dengan orang bebal itu ada tertulis di dalam Alkitab itu, ngomong dengan orang bebal itu percuma Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa itu kan. Sampaikan semalam. Nggak apa-apa. Itu percuma. Sekarang kita berbicara dinilai kok. Saya sadar, saya mengenal. Makanya saya berbicara itu nggak pernah. Ya, tapi ada metode. Ya, saya mengatakan orang lain juga yang Anda sendiri orang lain juga apa kata hati Anda aja. Saya nggak pernah mengatakan orang lain itu sesama manusia botol, bodoh, nggak pernah. Karena itu bukan saya mengenal. Karena Yang Maha Kuasa, sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, dia tetap maafkan kita. Nah itu yang benar. Kamu dari tadi udah mengatakan saya seperti apa, saya dengar. Makanya Yang Maha Kuasa juga dengar. Makanya itu berbicara hati-hati saudaraku. Kamu boleh dilatih kok tadi. Ya itulah saudaraku ya. Aku tetap menyayangimu saudaraku. Mohon maaf kalau ada hatimu yang tersinggung karena ketegasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepadamu saudaraku. Gagal sarjana. Nanti kalau boleh diganti lah, cuma jangan gagal terus. Oke. Gagal waras lah, ganti besok. Jangan gagal sarjana lagi, gagal waras gitu ya. Ini kan saya agak takut untuk apa namanya nanti dicari pula. Kalau nama asli saya itu takut dicari, direkam, biasa umat. Gak usah takut. Kalau kita menyampaikan kebenaran Al-Quran mereka, masalah kepercayaan mereka itu dicari. Janganlah kau singgung. Hanya nama aja, tapi wajah ya tetap ini nyatanya. Jangan kau ganggu saudara kita. Ya, nggak perlu. Sekarang begini, kau ada kau ketahui tentang kebenaran Yang Maha Kuasa, lakukan di dalam pribadimu. Tapi sih sabar saya aja, Pak Robin ini Islam kayaknya katanya. Ada di komentar. Islam Pak Robin. Dituduh pula Pak Robin Islam. Aku, agama lain itu dosa besar. Bagi Bapak itu dosa besar. Itu sama saja mengucap Roh Kudus, mengucap Ruh yang suci. Biar aturan yang seperti kita bahas semalam tentang masalah perkawinan, tentang masalah poligami, karena tidak ada ajaran gereja yang mengajarkan untuk berpoligami. Pak Robin poligami pula, minta diberkati di gereja. Poligami salah ya. Susah Tapi kan? kalau saya bertanggung jawab, gereja itu susah dalam pemahaman imannya. Seperti saya itu. nggak pernah diajarkan seperti itu saudara. Sebagai Kan itu menurut hanya menurut manusia. gereja lah yang segala-galanya, itu dia Pak Ustaz yang perlu dipahami juga. Tapi kalau Robin ini menentang gereja ya urusan dia dengan Tuhan lah, gimana nantinya.
Benar, karena itu benar. Itu urusan pribadiku. Karena gerejaku, kalau itu menurut ada gereja, ada tubuhku, bukan bangunan. Jadi Pak Ustadz, kalau begini apa yang mau didapatkan? Kalau dia sudah meyakini apa yang menurut dirinya sendiri, apa yang menurut dagingnya, apa yang menurut hatinya, ya karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri adalah Bapa. Kamu jangan bikin premimu, kamu jangan bikin kepintaranmu kepada aku. Saya nggak pernah memperkatakan dari dirinya sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa kepada diriku sendiri adalah yang menciptakan aku. Wah, itu benar. Jadi Pak Robin dalam menjalani kehidupan hanya pasrah, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Itulah jadinya pasrah aja ke Bapak, pasrah aja ke Bapak. Kenapa saya tidak berusaha? Saya berusaha. Nah, kamu bilang ini udah kebohongan bagimu. Saya berusaha naik kepada rumahnya Pak Yusuf. Saya berusaha loh. Emang naik ini tanpa usaha? Kamu udah berbohong. Saya berbicara kepada engkau berusaha. Betul juga. Saya mau bilang kenapa Kristen yang naik di kapal ini Kristen yang nggak bermutu. Padahal Muslim yang naiknya di live edis itu Muslim yang bermutu kalau saya katakan. Tapi Kristen yang naik di kapalnya Paulus ini nggak bermutu. Bukan menurut yang gagal sarjana. Namanya gagal ya pasti. Yang nggak bermutu. Yang bermutu pasti gagal. Menjadi yang tidak bermutu. Orang gagal sarjana kok. Segala sesuatunya gagal. Kenapa Bang gagal waras gagal sarjana? Gimana, ada perlawanan nggak? Teman-teman yang di bawah Kristennya juga mau naik gitu masalahnya. Saya walaupun dia agak gabut dengan Pak Robin nih, saya jadi Kristen memang ya udahlah, gagal saja lah, gagal Kristen, gagal mengajak Pak Robin sebagai Kristen yang sejati. Itu aja sih. Oke, terima kasih saudara. Oke. Bang gagal sarjana. Bang gagal sarjana ya, bisa kasih waktu sama yang di bawah juga gitu, bukannya mengusir gitu ya, tapi kasihan lama antri udah gitu. Silakan. Boleh besok naik kembali ya. Oke. Ya, selamat malam bertiga begini Pak Ustaz. Ya, salam buat saudara. Iya. Oke. Ya, kita ganti dulu ya Pak Robin ya, Bang gagal sarjananya. Ya, besok mungkin dia mau ganti nama gagal waras kan gitu. Itu kan saran saya gitu loh Pak Robin ya. Kan setiap manusia tuh kan beda-beda sarannya. Benar. Saran kalau boleh. Juga kalau boleh. Iya. Oke, saya naikkan lagi Kristen yang lain ya Pak Robin ya. Pak Robin di sini aja karena saya pengen tahu juga ya, yang namanya Tritunggal nih kayak gimana gitu loh, pahamnya beda kali gitu. Bentar. Ini ada Alen Halawa. Ini yang tadi Bang Paras nggak nyaut. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Malam, Bang. Silakan open cam dulu, Bang. Abang Alen nih Kristen kah? Iya, Bang. Buka dulu kameranya, Bang. Ya, Bu, saudaraku. Iya, thank you ya Bang Alen ya. Bang Alen, saya malam ini punya narasumber nih ya, Pak Robin. Udah semenjak lama saya minta jadi narasumber, baru naik dia malam ini. Nah, gitu. Iya, Bang Alen, kau pahamnya kayak gimana sih? Saya mau tanya dulu dah sebelum ke Pak Robin. Menurutmu Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Tuhan, Pak Robin. Tuhan katanya. Tuhan ada tiga dalam satu atau kayak gimana?
Iya, Tritunggal lah Bang. Tritunggal juga Pak Robin. Enggak apa-apa. Ini Pak Robin ini Kristen ya? Ya, saya Kristen dia. Oh, saya tes ya. Hah? Saya Mengetes tes. Pak Robin. Mau ngetes Apa Pak nih secara Robin? manusia? Oh, silakan. Bagaimana saya yakin bahwa Pak Robin itu Kristen? Berarti nggak ada imanmu. Nggak ada imanmu. Oh, abang percaya nggak? Nah, abang percaya nggak? Ayat 11. Berbahagialah bagi orang, berarti 11 ayat 1. Itu iman. Itu dasar iman. Itulah iman yang benar. Kamu harus lihat dulu, tes dulu. Ya, baru percaya. Apapun yang di situ aku, saya tetap percaya. Apapun yang kau katakan, sekalipun itu kebohongan, aku tetap percaya kepadamu. Nah, itu iman. Di dalam kekristenan kita kan ada syahadatnya kan. Begini, aku percaya kepada Allah Bapa. Ini Kristen yang mana dulu? Yang Iya. Abang percaya nggak itu? Enggak, sekarang aku mau Kristen. bertanya dulu sama saudaraku. Ini Kristen ada syahadatnya katanya. Pak Robin, bentar Pak Robin. Pak Robin, katanya kan di Kristen ada syahadatnya. Nah ini Pak Robin balik tanya Kristen yang mana? Kristen ilahi, Kristen manusia. Bang, abang percaya nggak itu Bang? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Kristen dunia itu, nggak percaya saya. Itu Kristen dunia. Nggak percaya Kristen dunia itu. Oh, berarti Yesus itu asalnya dari mana Bang? Menurut abang? Yesus itu diutus oleh Iya, asalnya dari mana? Saya mau tanya dulu sama kamu. Yesus sudah ada, ya? Yesus itu setelah ada langit dan bumi, baru ada atau sesudah belum ada langit dan bumi? Nah, saya mau tanya dulu. Iya, sebelum Iya, tanya aja iya atau tidak. Setelah ada langit dan bumi, Yesus ada. Apa sesudah ada langit dan bumi? Jangan digituin tutupi. Bang, saya bertanya, kok abang balik bertanya? Iya, kan kau bertanya dunia. Nah, nggak perlu dijawab, itu dunia semua. Ilahi lah bertanya sama saya, maka saya jawab. Kalau dunia saya nggak, itu hanya nanti bertele-tele. Nggak ada nanti apa pencerdasan. Nanti seperti saudara kita tadi barusan turun gagal, sarjana terus dia gagal terus ya. Tetapi abang percaya nggak Tuhan Yesus itu baru jadi firman, baru jadi manusia? Tidak, tapi menerima firman percaya. Maka dikatakan Yohanes 1. Firman itu berubah menjadi, dikatakan itu. Sebenarnya definisi bukan seperti itu. Bukan firman itu yang berubah menjadi manusia. Tapi pada awalnya adalah Allah itu memberikan firman dan diterima oleh Yesus. Gitu maksudnya. Diterima oleh utusan. Aku dan Bapa satu. Yang satu itu bukan manusianya. Yang satu itu adalah yang di dalam manusianya apa? Roh. Berarti abang nggak percaya bahwa firman itu telah menjadi Yusuf satu. Apa? Satu dalam ruh. Ya, karena ruh kami diberikan oleh Maha Pencipta. Sama. Manusia kami berbeda. Mana pula Tuhan manusia? Tuhan tangan. Iya. Apa dikatakan dalam Yohanes 4:24? Siapa yang Maha Kuasa itu? Kalau kita ikutin itu sebenarnya Maha Kuasa itu menunjukkan yang tidak terlihat. Ya, arti roh itu kan nggak ada pernah orang yang bisa melihat. Yohanes 4:24. Yohanes 4:23. Menyembahlah dalam roh. Karena nggak terlihat. Jadi menyembahlah dalam yang tidak kelihatan. Itu diajar. Kamu bantah, kamu menyembah dalam yang kelihatan. Udah jelas keliru. Karena Bapak itu adalah, karena Maha Pencipta itu adalah ruh. Berarti abang nggak percaya ya
firman Ya, itu nggak percaya, saudaraku. Abang nggak percaya? Ya, karena itu buatan manusia semua, nggak percaya. Kalau buatan teman-teman seperti itu. di bawah teman-temanku yang Kristen di bawah, kalian yang bisa menilai ya. Iya. Iya, Nggak perlu manusia menilai, pasti menilai yang secara dunia. Bukan menilai kita berdua. Biarkan Bapak yang menilai kita berdua, saudaraku. Ini agak lain sih. Memang lain. Memang lain. Inilah Kristen Marifat. Biar saudaraku melihat. Ini yang Jadi seluruhnya. Roh Kudus juga abang percaya kepada Roh Kudus. Jelas. Karena Roh Kudus tidak pernah terlihat. Karena itu bagian daripada Maha Pencipta itu. Terus Saya kenapa abang percaya kepada yang tidak terlihat. menjadi manusia? Hah? Kenapa abang tidak percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia? Ya tidak percaya lah, kan firman Yesus kan sudah disebutkan oleh Maha Pencipta sebelum ada namanya manusia. Bagaimana kita mau percaya itu? Dia bisa menjadi manusia, itu kan yang akal-akal manusia yang membuat firman itu berubah menjadi manusia. Firman itu sudah ada sebelum manusia ini berubah menjadi manusia. Firman itu disampaikan dan diterima oleh manusia, itu yang benar. Siapa yang menerima manusia yang benar? Itulah Yesus. Kalau dalam Muslim, Isa Al-Masih diterima, bukan menjadi. Firman menjadi. Tugas bapak-bapak gereja lah. Jangan tugas bapak-bapak gereja. Gereja juga sudah mentok sama saya. Jangan andalkan manusia. Itu bukan manusia. Abang menghafal doa Bapak kami nggak, Bang? Ya jelas lah, Matius 6 ayat 9. Masa nggak apa di dunia? Oh iya. Ya saudaraku, makanya bapak-bapak gereja itu sekarang mengajarkan ajaran Paulus banyak. Ajaran Paulus. Bukan ajaran Yesus, Pak. Bukan ajaran Yesus mengajarkan apa? Mempertuhankan Bapa. Iya, kalau ajaran Paulus menyuruh menyembah manusia, gitu ya? Yesus, iya. Makanya dikatakan, Iya. Tuhan, itu ada dalilnya. Tapi siapa Yesus menurut Paulus? Tuhan. Sesat. Tuh, Bang Alen, sesat tuh, kau sesat. Makanya dikatakan, hanya siapa yang pernah melihat Tuhan? Paulus. Dari mana kita bisa melihat Tuhan? Nggak ada ciptaan itu bisa melihat Tuhan. Saya ketemu dengan Tuhan, kata Paulus. Sesatlah dia. Yesus enggak, Bang? Abang menuhankan Yesus, Tuhan, kata Paulus. Kapan dia ketemu dengan Tuhan? Manusia iya. dengan saya, abang menuhankan Ya, Yesus kalau enggak? manusia iya, manusia Yesus ya ketemu. Namanya manusia pasti bisa ketemu. Karena manusia bisa terlihat, ya ketemu. Tapi kalau sama Tuhan, aduh, ini terlalu, ini pelajar dari mana ini? Udah saya katakan Tuhan itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi ini. Tuhan sudah ada, itu yang perlu kita percayai. Itu yang perlu kita Abang percayai. tidak menuhankan Yesus, Bang. Tidak, saya tidak menuhankan Yesus. Tapi saya percaya kepada Yesus sebagai utusan yang mulia. Itu. Iya, yang bilang dia bukan utusan siapa, Bang? Dia memang utusan. Ya udah, kalau itu berarti kan sama. Dia memang manusia. Berarti itu utusan sama katanya. Utusan siapa? Siapa katanya? Berarti benar. Oke lah, sudah mohon maaf lah. Saya kira tadi. Cuman masalahnya kenapa abang tidak Apalagi menuhankan kamu Yesus? masalah. Berarti ada kambing hitam ini lagi nanti. Ada masalah. Enggak usah katakan dia. Terus abang tidak mengikuti. Tidak ada masalah lagi. Abang tidak menjalankan perintah Tuhan Yesus, Bang. Dari mana itu kan perkataan manusia. Kan Yesus sudah mengatakan itu kepada saya. Dari mana kau tahu? Sementara kau belum ketemu. Dari mana kau lebih tahu? Berarti kau lebih hebat dari Tuhan dong. Iya, betul. Saya belum tahu. Saya udah masa ketemu dengan yang Maha Kuasa, belum tahu. Masa sementara kamu? Di mana pula nih kau nih? Ya, Agak berbeda memang teman-teman. iya, memang agak berbeda. Kalau itu benar. Oke lah, Bang. Ya, maksud aku. Oke. Gak ada yang tahan sama Pak Robin ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Pak Ustaz. Iya. Sebenarnya Maha Kuasa yang disampaikan. Masalah saudara saya nggak terima. Makanya Pak Robin,
saya kasih tahu mati-matian sampai liur saya keluar, Tuhan tuh Esa tunggal. Yesus ngajarin kayak gitu kagak katanya. Tuhan 3, Tritunggal, 3 dalam 1. Pertahankan. Jadi seperti dikatakan tadi, saudara kita gagal sarjana itu bebal. Sebenarnya yang memperkatakan itu sebenarnya seperti itu. Saya nggak berani memperkatakan itu, tapi dia katakan aku tidak bebal. Nggak apa-apa. Nah, makanya dia katakan maling teriak maling. Itu ada pemerintah itu. Hati-hati. Jangan pernah kita menghakimi seseorang. Pun orang itu punya kekurangan. Saya nggak pernah menghakimi saudaraku Halawa ini. Ya, dia memang orangnya baik. Ya, dia baik, dia santun. Ya, sekalipun aku seperti ini, dihargai aku sebagai orang tua. Ya, saya mau tanya dulu Bapak Halawa. Udah berapa umurnya Pak Halawa? Mohon maaf. 37, Bang. Oh, saya 61 Pak Halawa. Ya, terima kasih. Nah ini tetap. Ya, dia nggak pandang umur, tapi dia tetap santun. Nah ini akan menjadi Kristen sejati nanti Pak. Pada akhirnya Pak Ustaz Yusuf. Ini karakter yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, jangan pernah menghujat siapapun sesama manusia, apapun sukunya, apapun agamanya. Karena itu tidak pernah diajarkan oleh Maha Pencipta secara keilahian. Tapi kalau ajaran dunia itu yang diajarkan. Selalu menghujat saja, balas saja. Gak pernah Tuhan mengajarkan seperti itu. Bahkan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dimaafkan. Ya, sudah sepantasnya itu layak dimusnahkan, tapi dimaafkan. Nah, itu harus kita ikuti ajarannya. Kalau kita benar-benar mengikuti ajaran yang Maha Kuasa, kita Maha Pengampun, Maha Penyayang, namanya Maha. Ya, makanya kenapa aku gak pernah membenci siapapun, mau Buddha, mau Hindu. Aku gak pernah membenci, silakan. Saya belajar kepada kepercayaan yang benar. Ya, kalau secara kemanusiaan, pengajaran saya bukan membela yang Muslim. Ini kebenaran daripada Muslim benar. Karena mereka mengimani Isa Al-Masih itu atau Yesus itu dengan apa sebagai utusan. Tidak lengkap iman mereka kalau mereka tidak iman itu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Mereka tidak mau menghujat. Aku mau bertanya lagi, Bang. Boleh. Silakan. Kita ini kan sebagai manusia kan telah jatuh ke dalam dosa kan, Bang? Benar, ya. Nah, nanti siapa yang menyelamatkan Abang nanti di dunia ini? Yang menyelamatkan adalah yang menciptakan Abang dengan saya, tapi melalui utusannya lagi tadi. Nah, kalau dalam Muslim namanya Isa Al-Masih. Ya, nanti menjadi hakim. Oh, ya, bukan itu Yesus. Diutus. Ya, tapi yang menyelamatkan itu melalui utusannya, yaitulah Maha Pencipta. Bukan utusannya. Utusannya itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Abang tahu nggak ayat yang mengatakan begini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Oke. Abang tahu ayat itu. Aku adalah jalan, benar. Saya nggak bantah itu, tapi Bapak lebih mempercaya yang membuat jalan apa jalannya. Bapak, yang membuat jalan itu atau jalannya? Benar dia jalannya. Tapi saya lebih percaya kepada yang membuat jalannya. Berapa? Oke. Terima kasih. Jelaskan jawaban Pak Robin. Bantahlah kalau bisa. Ya. Boleh dibantah, dia udah paham dia. Jadi itu imannya udah mulai biasa ya. Dia lebih percaya kepada yang nomor 1. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada Yesus, sebelum ada manusia, Tuhan sudah ada. Dia udah mulai percaya gitu. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Itulah Allah, itulah Bapa yang sebenarnya. Itulah Maha Pencipta yang sebenarnya. Yang tidak bisa diukur oleh ciptaan. Ya, jadi kalau bisa diukur oleh ciptaan, itu bukan Tuhan. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Yusuf. Ini cocok. Saya yang punya tema itu pertanyaan. Maria menyembah anaknya. Apakah Abang Robi setuju nggak dengan ayat itu? Kalau Maria menyembah Yesus ya benar, setuju temanya ini. Tapi ya kalau Maria menyembah Yesus sama seperti kita, benar ini temanya. Kalau kita menyembah Yesus, ya kita jadi penyesal, jadi sama seperti ini tema ini.
Makanya jangan menyembah anak Maria, maksud Pak Robin tuh ya. Anak Maria tuh manusia. Mulia manusia mulia. Kalau Manusia. tadi udah saya tebak tadi waktu saya bertanya tadi, abang bertuhan kepada Yesus, saya tadi kan jawabannya kan tadi lain jadi kan teman-teman Kristen yang bisa menilai itu. Jadi kalau pendapatnya tentang tema ini berbeda itu Halawa, jangan mengandalkan teman-teman Kristen, andalkan Bapa. Karena dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, itu jelas Bapak imanin itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan diri sendiri. Ini yang banyak Kristen-Kristen sekarang. Jauhkan itu, Pak. Jauhkan supaya Bapak menjadi Kristen marifat. Ya, supaya Bapak menjadi Kristen sejati. Oke, Pak. Kalau boleh, tapi itu terserah kepada pilihan Bapak. Saya tidak pernah memaksa Bapak sebagai Kristen sejati. Saya tidak akan pernah memaksa. Hidup ini pilihan. Ya, jangan pernah andalkan Kristen-Kristen yang menilai. Biarkan Bapak yang menilai kita berdua. Oke, terima kasih, Pak. oke lah Bang. Oke. Ya, mohon maaf Pak Halawa ya. Ya, Bu. Oh iya Bang, sama-sama ya Om. Bang Yusuf, terima kasih Bang, saya ada yang mau bisa kita diskusikan? Boleh. Kalau gitu Pak Robin nyimak dulu ya, Pak Robin ya. Atau Pak Robin kalau ada keperluan atau apa silahkan dulu, nggak apa-apa, turun naik lagi nggak apa-apa juga gitu. Kalau mau Pak Robinnya turun kan gitu, kalau mau nyimak silahkan gitu. Karena Bang Alennya mau ngomong, ada yang didiskusikan katanya apa, silahkan. Boleh. Saya turun dulu kalau begitu ya, turun dulu ya. Oke, salam. Baik, makasih ya Pak Robin ya, sehat selalu. Sama-sama Pak Yusuf, saudaraku Halawa. Oh iya Bang. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Mantap Pak Robin ya. Oke, Bang Alen, apa yang mau Anda diskusikan dengan saya? Iya Bang. Begini Bang, ini kan orang abang kan selalu apa itu bertanya-tanya kenapa orang Kristen ini menuhankan Yesus ya kan? Ya, terus? Ya kan, mempertuhan Yesus ya kan? Ya, Jadi Kristen kan menuhankan Yesus itu dari pengakuan Kristen sendiri. Iya, kita menuhankan ini Bang, karena kita mengikuti ajarannya Bang, menjalankan ajarannya. Jadi kan di dalam ajaran siapa? Masing-masing kan, ajaran saya contohnya, ya. Ini kan Tuhan ini kan tak mungkin dia ini Bang. Kalau Tuhan ini berfirman, kita ini manusia nggak tahu kalau nggak ada utusannya Bang. Jadi kan Tuhan ini dia nanti mengutus orang satu-satunya ya kan. Jadi di dalam keimanan Kristen, Tuhan itu kan mengutus orang yang inilah satu-satunya lah begitu. Jadi mengapa nanti saya menuntut dia? Karena saya menjalankan perintahnya, tunduk kepadanya, menghargai dia, mengkultuskan dia. Itu definisi manusia tersebut, Bang. Bang, yang namanya utusan itu bukan Tuhan kan? Dia kan kita yang menuhankan dia, Bang. Itu alasan yang pertama ya. Karena menuhankan kan kita mengikuti aja. Itu artinya gini, Bang. Yang kedua. Artinya gini. Bentar, sebelum yang kedua, artinya gini, itu kan kata Anda, bukan kata Yesusnya. Disitulah salahnya Kristen. Karena kata Yesus di Yohanes 3, ya 13, di Yohanes 13 nomor 16, ya, yang namanya hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya.
Yang namanya utusan itu bukan Tuhan, kata Yesus. Makanya Yesus mengaku adalah utusan. Artinya secara konteks dia mengaku bukan Tuhan. Tidak ada salahnya kita menuhankan dia, Bang. Kalau kita mengikuti dia, melakukan segala perintahnya, nggak ada salahnya. Bang, namanya juga gini. Kan dia kan itu. Coba Anda buka Matius 7 nomor 21, kitab Anda tuh. Coba Anda buka Matius 7 nomor 21. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, kalau melakukan kehendak Bapa di sorga, baru memperoleh hidup yang kekal, baru masuk sorga, kata Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah kehendak Bapa agar Kristen menyembah dan menuhankan Yesus? Di mana Yesus menyampaikan, hai manusia, kehendak Bapa di sorga, tuhankan dan sembahlah aku. Ada nggak kayak gitu? Gimana kehendak Bapa yang di sorga tuh agar kalian menuhankan Yesus? Begini, Bang, di ayatnya tersebut kan kita ini sebagai manusia kan ada itu yang namanya Kristen KTP. Ya, di mulutnya dia mengaku Tuhan gitu kan, tetapi hatinya lain. Nah, itu yang dinamakan di ayat itu. Jadi ini kita cari aja dulu, Bang. Pengakuan dari Yesusnya ada nggak? Pengakuan dari Yesus, dia menyampaikan kehendak Bapa di sorga agar manusia atau Kristen menuhankan dan menyembah Yesus. Ada nggak? Nggak ada, Bang. Saya yang menuhankan Yesus, Bang, karena berarti Anda nggak, Bang, itu kan Anda sendiri yang menuhankan Yesus. Artinya apa? Kalau Anda sendiri bukan mengikuti kehendak Bapa, Anda nggak bakal masuk surga, ke neraka Anda nanti. Dalam keimanan saya, Tuhan Yesus itu firman-Nya yang telah menjadi manusia. Jadi wajar dong kalau saya menuhankan dia. Saya kan ikuti dia. Ini baik, Bang. Coba Abang tanya lagi, ya, di dalam Bible, tanya sama pendeta, adakah Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Pengakuan Yesus, aku berasal dari firman, kata Yesus. Ada nggak? Kan nggak ada juga. Itu cuma paham kalian, bukan ajaran Yesus. Yesus nggak pernah mengaku dirinya berasal dari firman, nggak pernah. Sebenarnya banyak itu ayatnya. Coba Yohanes pasal 1 ya, Bang. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman. Anda tahu nggak Yohanes 1 pasal 1 itu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Yesus. Ajaran siapa tuh? Bang? Itu adalah ajaran himne Plato, diambil dari pagan Yunani. Ajaran para dewa-dewa. Cara orang Yunani memahami Tuhan mereka, apa kata mereka? Dewa mereka menjelma menjadi manusia. Dewa mereka mengutus anaknya. Sama tuh dewa Osiris yang di Mesir, atau dewa Zeus, sama ceritanya kayak gitu. Makanya itu bukan ajaran dari Yesus, bukan. Kalau Anda mengetahui Yohanes 1 pasal 1 berasal dari mana? Dari himne Plato. Itu bukan ajaran Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Gitu. Oke, Bang. Oke. Macam mana pula? Mau ikut pagan Yunani? Abang kan ya terserah Abang. Tetapi saya tidak. Saya Bang gini. Bang, terlepas Anda percaya atau tidak gini, terlepas Anda percaya atau tidak, saya nggak penting tentang hal itu. Tapi ketika saya menyampaikan sesuatu, carilah kebenarannya. Cari apakah betul atau salah omongan saya gitu. Itu aja. Saya nggak perlu Anda percaya atau mengakui saya, nggak perlu itu.
Tapi yang saya omongkan ya, iya, makanya kata Yesus ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada ajaran Yesus itu Tuhan mengutus anaknya, gak ada. Begini Bang, Tuhan ini kan satu-satunya yang maha. Terus kalau Tuhan ini kan kita manusia yang menuhankan itu, karena manusia ini kan bisa juga menuhankan pohon, menuhankan uang, menuhankan hawa nafsunya. Tapi Bang, kalau masalahnya kayak gini. Itu dalam kami itu Bapa di surga, Bang, yang menciptakan langit dan bumi. Atau tahu kata Anda Bapa yang di surga yang Tuhan, sama seperti Tuhannya Yesus. Sekarang ada nggak kehendak Bapa di surga tuh agar kalian menyembah dan menuhankan Yesus? Enggak ada. Di mana Yesus menyampaikan hai Kristen, ya, kehendak Bapa di surga, sembahlah dan tuhankan aku. Mana ayatnya kayak gitu? Ada kata-katanya di situ, Bang. Waktu dia dibaptis, kan ada suara dari langit berkata, inilah anakku, ikutlah dia kepadanya. Bukan ikutlah dia. Inilah anak yang kukasihi, katanya, kepada dia aku berkenan, kan gitu. Nggak ada perintah Bapa di situ. Inilah anakku, sembahlah. Bang, nggak ada di situ kata Bapa, inilah anakku yang kukasihi, sembahlah dan tuhankanlah dia. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kehendak Bapa kayak gitu. Ya, kalau kita mengikuti dia kan itu suatu kehendak Bapa di surga juga, Bang. Betul Bang, ya. Kehendak Bapa di surga tuh agar kalian mengikuti Yesus. Apa yang disampaikan Yesus, yaitu sembahlah Allah. Lukas 4 nomor 8. Loh. Bukan menyembah Yesusnya, tapi sembah Tuhannya Yesus. Itu kehendak Bapa di surga tuh, agar kalian percaya dengan Yesus, bahwa Yesus itu utusan Dia. Apa yang dikatakan Yesus supaya kalian ikut. Kata Yesus sembahlah Allah, maka sembahlah Allah, bukan Yesusnya kalian sembah. Aduh. Itu Bang. Kalau kita mengikuti dia, menjalankan perintahnya, mengkultuskan dia, itulah definisi menuhankan itu, Bang. Kenapa orang abang itu bingung? Kenapa menuhankan Yesus? Padahal sebenarnya itu definisinya, Bang. Kalau kita mengikuti utusan Tuhan itu, itulah kita menuhankan itu, Bang. Enggak bisa, Bang, disebut kayak gitu. Kita mengikuti utusan Tuhan lalu kita anggap bahwa utusan itu Tuhan, nggak bisa. Sedangkan Yesus menolak. Utusan itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Artinya, yang namanya utusan itu bukanlah Tuhan. Itu kata Yesus. Masa saya harus menyangkali apa yang dikatakan Yesus? Kan enggak. Udah dibilang Yesus, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, daripada tuannya. Maksudnya apa? Seorang hamba itu udah pasti bukan Tuhan. Itu maksud Yesus. Tuhan ini dalam pengertian apa sih, Bang? Kita kan menuhankan ini, kan udah kubilang kan definisi menuhankan ini. Tuhan kan ini kan udah tetap di posisinya, ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus kita sebagai manusia ini menuhankan itu karena kita mengikuti dia, Bang. Itu. Jadi Bang, yang namanya menuhankan tuh bukan cuma mengikuti, tapi juga menyembah. Seorang pengikut belum tentu penyembah. Seorang penyembah udah pasti mengikuti. Contoh kayak gini, saya nih pengikut Yesus, tapi bukan penyembah Yesus. Kalau abang tuh, kalau Bang Alen tuh bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Beda kita. Dalam bentuk begini ya, Bang. Menyembah dalam bentuk gini. Itu. Yang menyembah itu bisa dari perkataan, bisa melalui ritual atau pujian. Itu namanya menyembah. Kalau mengikuti bukan menyembah.
Itulah bedanya. Bedakan gitu. Jadi bedakan kayak gitu. Percayalah dengan Yesus ya. Yesus menyuruh sembahlah Allah. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah gitu. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Matius 11 nomor 25. Dia punya Tuhan tuh Yesus. Jangan kau sangkali gitu. Aku ya aja dia punya Tuhan kan kayak gitu, maka sembahlah Tuhannya Yesus, tempat Yesus meminta dan berdoa kayak gitu. Lah geleng-geleng kepala macam mana itulah bang ya, itulah ajaran Yesus. Apakah saya memang ada enggak? Itu terdapat di kitab Anda. Ini masalahnya orang awam nggak mengerti definisi menuhankan itu. Lah, menuhankan tuh coba abang buka ya. Apa yang dimaksud menuhankan? Melakukan ritual penyembahan ya, bisa baik dari pujian atau dari perlakuan. Di dalam agama abang ada nggak utusannya bang? Oh, utusan Nabi Muhammad utusan, tapi kita mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad itu Tuhan. Abang mengikuti ajarannya enggak? Tunduk kepadanya, menjalankan perintahnya. Bang, kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan tunduk dengan ajaran Nabi Muhammad, oke? Nah, tapi kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Sama, bang. Lah, sekarang Anda tunduk dengan ajaran Yesus? Iya. Oke. Nah, sekarang apakah setelah Anda tunduk, Anda menyembahnya? Iyalah, dalam menyembah dalam pengertian. Kan beda. Beda dengan Islam, Bang. Kalau Islam tidak menyembah Nabi Muhammad, tapi menyembah yang mengutus Nabi Muhammad. Begini bang, kalau menyembah dalam bentuk gerakan bang, contohnya ya Yesus, ya itu tidak bang, tidak, aku tidak. Oh, lalu seperti patung Yesus yang dicium di gereja, habis itu ya meminta kepada Yesus di gereja tuh, itu bukan menyembah. Oh, kalau nggak salah begini bang ya, soalnya saya Protestan ya bang. Jadi aku tuh kalau di Katolik itu memang ada patung bang. Tapi menurut saya bang, itu bukan apa itu menyembah itu salah namanya bang. Kalau tak salah itu menghargai mungkin bang, menghargai. Itu. Jadi kayak gini bang, sama ya. Kayak Sudah bendera merah putih kita mencium, menghargai kan. Itu menghargai bukan dalam arti menyembah, kita menyembah kepadanya, bukan bang. Kayak gitu pengertiannya. Nah, jadi Anda anggap simbol kan kayak gitu, betul? Iya. Bukankah ajaran para nabi jangan membuat patung kan atau menyimbolkan Tuhan? Mungkin bang. Cintanya mungkin bang kepada patung. Nggak kayak gitu. Kalau saking cintanya kepada utusan Tuhan, ikuti apa yang dilakukan dia gitu. Orang tahu sih bang, itu kalau penilaian saya tadi bukan menyembah mereka itu bang, bukan menyembah. Itulah bang, artinya gini, ketika Anda seorang Kristen, tokohnya adalah Yesus, ikuti perkataan Yesus, bukan menurut saya. Nggak bisa bang. Itu menurut saya ikuti perkataannya. Jadi kayak gitu. Ada lagi bang selain itu? Oke lah bang, mungkin ada juga teman-teman yang ini mau antrian. Oke lah bang, terima kasih ya bang. Oke, Bang Alen silakan besok kembali naik gitu ya. Oke bang. Selamat malam. Selamat malam bang. Oke teman-teman, saya mau sampaikan sebelum menaikkan yang lainnya ya.
Sebentar, saya ada pengumuman ya buat teman-teman semuanya. Teman-teman yang di YouTube maupun yang di TikTok saya ya, insya Allah tanggal 4 kan nanti saya berangkat tuh ya umroh. Kita sepakat untuk mengadakan pengumpulan donasi mushaf untuk wakaf mushaf Al-Quran di Madinah. Sudah 2 hari kita mengumpulkan dan ini adalah jalan hari yang ketiga gitu ya. Dan dana yang terkumpul saya kasih tahu untuk teman-teman semuanya itu sudah terkumpul sekitar 5.834.000 rupiah gitu ya teman-teman.